Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menikah? Bagai petir di siang bolong, Tika dibuat terkejut berkali-kali oleh orang yang sama. Tuan bercanda. Tika melepas pelukan Dewa dan masih jelas terasa aroma lembut dari pria tersebut. Wangi maskulin yang menenangkan, mengalahkan wangi lilin aromaterapi. Kapan aku pernah bercanda denganmu? Suara berat serak-serak becek, namun terdengar lembut itu menyadarkan Tika. Dewa memegang pundaknya, menatap dengan wajah serius. Kita bahkan tidak pacaran, ucap Tika kemudian dengan ragu. Terlihat dari caranya bicara dengan nada lirih, hampir tidak tertangkap oleh telinga. Masalahnya, sekarang Tika masih syok. Ia terkejut bukan main. Dewa benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Baru beberapa saat bertemu, Dewa malah mengajaknya menikah. Gokil. Sedangkan Dewa, pria itu kembali berbicara dengan sikap tenang, namun masih terlihat serius. Pacaran? Apa belum cukup aku menunggu? Sebuah pertanyaan yang biasa. Tapi bagi Tika dan Dewa adalah sebuah kalimat yang mengandung banyak kesedihan. 5 tahun tidak bertatap muka. Bukan karena corona tentunya. Padahal sebelumnya mereka sudah terbiasa bersama. Tika bisa membayangkan perasaan Dewa seperti apa. Memendam rindu yang begitu lama. Sebab ia juga merasakan hal yang sama. Tika pun membisu sesaat. Sebenarnya ia juga menantikan sejak lama pulang ke Indonesia dan bisa bertemu dengan mantan tuan mudanya itu. Hanya bertemu atau mengagumi dari jauh. Tika bahkan tidak berani bermimpi bisa memegang tangan itu secara langsung. Kini pria itu malah menciumnya, dan tidak sampai di situ. Dewa bahkan mengajaknya untuk segera menikah. Aduh, Tika mendapat kejutan bertubi-tubi. Durian runtuh atau apakah ini? Mimpi yang sangat manis bila itu adalah sebuah mimpi. Ketika Tika larut dalam pikirannya, Dewa kembali berucap. Kamu tidak mau menikah denganku? Tanya Dewa yang memperhatikan Tika hanya diam saja. Dewa mulai cemas. Jangan-jangan Tika menolak ajakan untuk menikah. Apa aku terlalu cepat? Tapi tunggu, bukannya aku sudah menunggu bertahun-tahun. Ah Tika, jangan terlalu kejam padaku. Apa kamu mau balas dendam atas apa yang aku lakukan padamu waktu saat dulu? Batin Dewa. Dewa jadi ingat betapa kasarnya ia dulu pada Tika. Aduh, tahu begini, dulu ia akan sedikit lembut, biar Tika tidak trauma dan balas dendam. Anu, itu tuan, nyonya. Tika langsung menundukkan wajah lagi. Belum perang, Tika sudah menyerah. Itu karena ia sadar diri. Tika tahu siapa dirinya. Pasti calon mertuanya itu tidak akan merestui hubungan mereka. Mana ada keluarga konglomerat mengizinkan putranya menikah dengannya. Seorang Tika yang merupakan pembantu di rumah itu. Mendadak Tika jadi berkecil hati. Nyalinya menciut seketika itu juga. Kamu menikah dengan siapa? Tanya Dewa dengan sorot mata teduhnya. Tika mengangkat wajah pelan. Lihat aku, Tik, aku bukan anak-anak lagi. Siapa yang akan menjadi pendamping hidupku, itu adalah pilihanku. Mengenai mama yang tidak menyetujui, tidak usah kamu ambil hati. Memaksa orang lain menyukai kita bukan perkara mudah. Dewa menghela nafas panjang, kemudian kembali berbicara. Kali ini ia sedikit tegas, agar Tika yakin akan niat baiknya. Yang paling penting, aku mau kamu jadi istriku. Jadilah ibu dari anak-anakku dan jadilah teman hidupku. Detik berikutnya sayup-sayup terdengar suara isak tangis. Tika kembali tidak mampu menyembunyikan perasaannya. Kata-kata Dewa mengguncang hati wanita tersebut. Sepertinya besok kamu butuh kacamata hitam. Sindir pria tampan tersebut saat memperhatikan Tika dengan seksama. Bibirnya mengulas senyum melihat Tika yang tengah terseduh. Pelan-pelan Dewa mengangkat wajah yang tertunduk itu, mengusap mata dan pipi Tika dengan lembut. Nanti tidak akan aku izinkan kamu menangis lagi. Cup, Dewa mengecup kening Tika. Tidak hanya di situ, ia juga mengecup mata yang sembab tersebut.
Jangan menangis lagi, kamu jelek kalau menangis. Dewa masih sempat meledek. Tika pun tak bisa menahan bibirnya untuk tidak tersenyum. Seperti itu, kamu cantik kalau tersenyum. Kini pria itu memuji Tika, hingga wanita itu tersipu malu. Pipinya merona seperti habis memakai blush on. Dipuji cantik oleh tuan muda, hidung Tika langsung kembang kempis. Malam harinya mereka berdua baru saja dari luar. Tadi sempat cari makan di kafe dekat apartemen sebentar. Sekarang keduanya sedang diskusi di ruang tamu. Dewa maksa banget mereka harus segera nikah. Sedangkan Tika, ia ingin diberi sedikit waktu karena semua terkesan terlalu mendadak. Tika pikir itu tidaklah bagus. Nggak bisa, Tik. Paling lama aku kasih waktu tenggang hanya 3 hari. Dewa bersikeras. Paling lama waktu yang ia berikan pada Tika cuma 3 hari saja. Sudah mirip orang nagih kreditan panci dan teflon di kang kredit. Jangan buru-buru, Tika nggak mau nanti kawin cerai, Tuan. Wajah Dewa langsung mengeras. Ia menatap Tika dengan tatapan setajam silet. Singkirkan jauh-jauh pikiran seperti itu. Belum apa-apa, kamu sudah niat cerai. Mau selingkuh? Cetus Dewa. Hah? Tika bengong mendengar tuduhan dari Dewa. Jangan pasang muka jelek seperti itu. Dewa mengusap kepala Tika dengan lembut. Rupanya ia hanya bercanda. Tika tidak berkutik, hanya mampu mengatupkan bibir. Dan satu lagi, jangan menggodaku. Tambahnya kemudian. Kali ini Tika betul-betul dibuat kehabisan kata-kata. Wanita itu kembali ternganga setelah mendengar ucapan Dewa. Siapa yang menggoda, Tuan? Tanya Tika dengan nada sedikit berani dan menatap langsung wajah Dewa. Bibirmu, mengapa kamu memainkan bibir di depanku? Astaga, hanya mengatupkan bibir dikatakan menggoda. Mungkin Dewa sedang bucin akut, bucin stadium akhir. Dewa kemudian melirik dengan tatapan jahil. Jangan bilang kamu minta cium lagi. Aku tidak pernah menyangka Tuan pemarah ini berubah 180 derajat. Kemana perginya Tuan sombong, dingin dan angkuh itu? Batin Tika ketika mendengar candaan Dewa. Ia langsung menggeleng sembari menatap Dewa, tanda bahwa ia memang tidak minta dicium. Ya sudah, sekarang sudah malam. Tidurlah, besok aku akan urus semuanya. Dewa mengusap rambut Tika, membuat hati gadis itu berdesir saat kulit tangan itu menyentuh bagian tubuhnya. Bagaimana bisa tidur? Sebentar lagi ia akan menikah. Ini seperti mimpi. Tika sampai tidak bisa memejamkan mata hingga dini hari. Pagi hari, mentari sudah bersinar cerah, secerah hati Dewa. Aku butuh semua dokumen pribadimu. Semuanya akan aku urus hari ini, ucap Dewa saat keduanya sudah duduk di meja makan. Ini sarapan pertama bagi mereka. Bagaimana dengan Nyonya, Tuan? Kalau kamu masih memikirkan restu Mama, mungkin kita tidak akan pernah nikah. Tika menelan ludah dengan pasrah. Dewa memang benar sekali. Bila menunggu dapat restu, itu pasti butuh waktu. Dan sepertinya Dewa tidak mau menunggu itu. Iyalah, 5 tahun mungkin sudah cukup bagi Dewa. Bila tanaman, mungkin dia sudah lumutan. Bila besi, mungkin Dewa juga sudah berkarat. Jadi, kita kawin lari, Tuan? Tanya Tika dengan wajah sepolos mungkin. Kita tetap nikah, Tik. Bahkan aku pastikan resmi secara hukum. Tapi aku nggak jamin tentang restu Mama. Dewa sangat paham dengan mamanya yang idealis dan materialis tersebut. Akan sangat sulit membuat sang mama menerima Tika sebagai pendamping hidupnya. Menikah tanpa restu, Tika menatap penuh tanya. Namun wajahnya menyeratkan sebuah kesedihan. Sudah tidak memiliki ibu, mungkin Tika juga tidak akan memiliki kasih sayang dari seorang ibu mertua. Hanya karena miskin, mungkin kehadirannya akan ditolak mentah-mentah. Dewa lantas menarik tangan Tika, kemudian meremas dan memainkan jari-jari lentiknya itu. Kan ada aku, apa aku belum cukup? Tika memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Sudahlah, mungkin inilah garis hidupnya, menikah tanpa restu dari orang tua. Selesai sarapan, mereka berdua keluar bersama. Dewa membawa tas berisi banyak berkas milik mereka berdua. Loh, kok kesini?
Tika heran mengapa mobil berhenti di sebuah butik. Katanya mau mengurus berkas pernikahan mereka. "Kita akan pilih baju yang cantik untukmu," jawab Dewa santai. "Berkas-berkasnya? Sebentar lagi sekretarisku kesini, biar dia yang urus." Dewa menatap jam Rolex miliknya. Mereka masih punya beberapa jam. "Ayo masuk," tambah Dewa sambil menggandeng tangan Tika masuk ke dalam butik yang terlihat eksklusif tersebut. Ya Tuhan, aku tidak menyangka dia mengajakku memilih gaun pengantin. Apa aku harus senang atau malah sedih? Batin Tika sembari menatap deretan gaun pengantin yang terpasang di manekin, cantik, elegan, dan wah.